kalau belajar dari kamu, fala tu'allimhum, tidak perlu kamu mengajari mereka. Nah, tidak ada gunanya, justru kamu nanti akan terjadi permusuhan. Sementara dia gengsi kalau belajar sama kamu, tidak perlu kamu ajari. Jangan memaksakan dirimu untuk mengajari orang yang kira-kira gengsi kalau belajar pada kamu. Orang itu tidak semua orang bisa menerima kalau ada orang itu sukses, atau semua orang pengen sukses, tapi kalau kamu mengajari orang lain untuk sukses, itu tidak semua orang untuk mau menerimanya. Kenapa? Karena itu menggurui. Dia menganggap kamu telah mengguru dia, meskipun maksud kamu tidak menggurui. Maka kalau kamu lihat ada orang berbuat salah, sementara dia itu gengsi kalau belajar sama kamu, nggak usah kamu ajari. Fa innahum yastafiduna minka ilman wa yusbihuna laka a'daan. Bisa jadi apa yang kamu beritahukan itu memang dia akan bermanfaat buat dia akan merubah diri, tapi dia bukan mau terima kasih, tapi akan menyimpan dendam kepada kamu dan akan menjadi musuh. Illa wa yusbihuna laka adan illa idza ta'allaqa dzalika bi maksiatin yuqaribunaha an jahlin minhum. Kecuali kalau hal itu berkaitan dengan suatu kemaksiatan yang mereka kerjakan karena mereka tidak tahu. Fadhkuril haqqa bilutfin, maka sampaikanlah kebenaran dengan secara lembut, min wairi unfin, secara tidak kasar. Wa alam annallaha ta'ala la yusallituhum 'alaika bidzalika illa lidzambin sabaqa minka. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan menjadikan mereka itu memusuhi kamu, menguasaimu atau memusuhi kamu, kecuali karena ada suatu dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Fastaghfirillaha min dzambika wa alam. Oleh karena itu memohonlah ampun kepada Allah. Wa alam anna dzalika 'uqubatun minallahi ta'ala. Ketahuilah hal itu merupakan hukuman dari Allah. Wa kun fima bainahum sami'an li hakim. Wa kun fima bainahum sami'an li hakihim asamma an batilihim. Kalau kamu bersama mereka, maka kalau mereka dengar, mereka ngobrol tentang kebenaran, dengarkan. Tapi kalau mereka ngobrol tentang kebatilan, maka pura-pura saja tidak dengar. Asamma, seperti tuli, jadi tuli terhadap apa kebatilan yang mereka ucapkan. Natuqan bimahasinihim, menyebut-nyebut kebaikan mereka. Somuton an masawihim, diam, tidak menyebut keburukan mereka. Wahdar mukhalatata mutafaqihatiz zaman, berhati-hatilah bergaul dengan orang-orang yang rajin belajar zaman sekarang ini. Ada zaman beliau ini kalau sepertinya santri, tapi sebenarnya di kalangan santri itu banyak terjadi persaingan, ingin unggul sesama mereka. Orang itu banyak di kalangan penuntut ilmu santri itu terjadi persaingan yang hebat. Satu ahli di bidang ini, satu di bidang itu, satu di bidang itu. Kemudian terjadi saling dengki, saling iri, saling menjatuhkan. Maka hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Kamu hati-hati, sepertinya santri, tapi sebenarnya dia sensi kalau ada orang yang lebih pintar daripada dia.
Kalau ada kelebihan sedikit, dia promosikan kelebihannya, seolah-olah tidak ada yang tahu. Dia mempromosikan. Ini hati-hati bergaul dengan kaum santri pada hari sekarang, para pelajar. Kebanyakan mereka itu banyak yang belajar itu bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk bersaing. La siyamal mustaghilina bil khilafi wal jidal. Terutama santri-santri yang sibuk mempelajari hal yang diperselisihkan, apa yang sedang viral didiskusikan, diperdebatkan. Banyak itu ikut sibuk dia, orang-orang yang banyak mengikuti perdebatan. Belajarnya apa? Ada belajar yang banyak diperdebatkan hari ini, supaya ikut terkenal. Wahdzar minhum fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim. Hati-hati terhadap mereka karena mereka selalu mengintai kesalahan kamu. Lihasadihim karena mereka selalu iri. Yatarabbasuna bika raibal manun. Raibal manun itu masaibuz zaman. Selalu menunggu-nunggu kamu tergelincir, kamu tertimpa musibah. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun, memastikan kesalahan kamu berdasarkan berita-berita yang belum tentu benar. Wa yataghamazuna wara'aka bil uyun, dan mengedip-ngedipkan mata mereka, mengisyaratkan, menghina kamu dengan isyarat-isyarat, membuat isyarat-isyarat penghinaan di belakang kamu dengan mata mereka. Sindiran-sindiran yang merendahkan, membuat sindiran-sindiran yang merendahkan. Sepertinya bercanda, tapi sebenarnya merendahkan. Wa yahsuna 'alaika atharatika fi 'ishratihim, dan mereka itu selalu menghitung, akan mengoleksi semua kesalahan kamu pada saat mereka bergaul denganmu. Dia ingat-ingat semua kesalahan kamu, hatta yujabbihuka biha fi hali ghaidhihim wa munadharatihim. Mereka hitung-hitung, ingat-ingat, ya koleksi, nanti pada saat mereka marah kepadamu atau diskusi, debat dengan kamu, kesalahan-kesalahan itu akan diungkap. Padahal diskusinya bukan masalah itu, masalah yang lain, masalah-masalah pribadi di bawah. Wala yaghfiruna laka zallatan wala yasturuna laka auratan. Mereka tidak akan pernah mengampuni kesalahan kamu, tidak akan menutupi aib kamu. Yuhasibunaka 'alan naqiri wal qitmir, akan menghitung semua kesalahanmu. Minan naqiri wal qitmir. An-naqir itu mata tunas. Kalau buah biji kurma itu ada seperti titik putih di ujungnya yang bakal menjadi titik sekecil itu, dan qitmir itu seperti kulit itu yang membungkus antara daging dengan dengan bijinya. Itu ada seperti yang tipis gitu, kertas tipis gitu, seperti plastik tipis. Pada perkara-perkara yang sangat kecil dan tipis. Kesalahan apa? Kamu salah ngomong, salah cara berjalan, salah tulis, semuanya akan diingat-ingat, akan dihitung. Wa yahsudunaka 'alal qalili wal katsir, akan mereka selalu dengki padamu pada perkara-perkara, pada kelebihanmu yang kecil atau banyak. Kamu tambah hafalan sedikit, dia sakit hati. Kamu unggul sedikit, sakit hati. Kamu agak rajin, dia sakit hati.
Kamu dapat kiriman uang, sakit hati. Dia nunggu pokoknya bagaimana kamu melarat, kamu sakit, kamu pokoknya begitu. Ini jangan sampai kalau ada di kita segera diobati. Itu karena di kalangan santri bukan hanya antar pesantren. Antar pesantren itu kadang-kadang tidak disadari juga begitu. Pondok ini, pondok itu dibanding-bandingkan. Ustadz saya sama ustadz kamu dibanding-bandingkan. Seseorang itu tidak menjamin sekolah kepada guru yang paling baik dia jadi baik juga. Meskipun itu diusahakan. Ya, kemungkinan semoga kalau mencari yang baik itu akan melahirkan yang baik. Seperti Rasulullah sebutkan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Ini Allah berikan permisalan ketika menegur Aisyah sama Sofia. Aisyah sama Hafsah, istri Rasulullah. Allah itu memberi permisalan orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Jangan mentang-mentang kamu Hafsah, kamu Aisyah, istrinya Nabi, terus kamu tidak pernah dosa. Allah memberikan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Keduanya menjadi istri hamba kami yang soleh. Min ibadina sholihin fa khanatahuma. Tapi kedua istri perempuan ini berkhianat kepada suaminya. Falam yughniya minallahi syai'an wa qila dakhulan nara ma'ada. Takanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ada. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Fir'aun. Sebaliknya, istrinya, jangan mentang-mentang kamu istrinya Nabi meledek istrinya Fir'aun kalau dia beriman. Apalagi kita ini tidak ada yang jadi istrinya Nabi, dan orang yang tidak kita suka itu nggak ada yang jadi istrinya Fir'aun, ya kan? Seburuk-buruknya suami hari ini tidak seburuk Fir'aun, ya kan? Sebaik-baik suami hari ini tidak sebaik Nabi, ya kan? Apalagi begitu juga, saya muridnya Ustadz A, Ustadz B, menceritakan dengan seperti membanggakan diri tanpa disadari. Kalau menjadi muridnya Ustadz A, Ustadz B, sepertinya jadi pede banget. Kalau nggak diajari, kalau akhirnya nggak pede kalau dapat pelajaran dari Ustadz A atau di pondok A, pondok. Ini mungkin terjadi. Ini pada zamannya Imam Ghazali dia diingatkan, ya kan? Makanya di bukunya Imam Ghazali itu yang paling dikoreksi itu para ulama. Ulama ini banyak yang jadi pencuri. Dan kaum santri di awal-awal sudah. Kaum santri, hati-hati bergaul dengan santri hari ini. Ini beliau sebutkan. Ini diantara penyakit-penyakit yang mungkin saja terjadi dalam kadar yang berbeda-beda di zaman kita, di lingkungan kita. Wa yuharriduna alaikal al-ikhwan. Dia memprovokasi orang agar memusuhi kita, agar memusuhi kamu bin namimah wal balaghat. Namimah menyebutkan sesuatu yang bakal menimbulkan permusuhan, menceritakan tentang orang lain kepada orang lain supaya terjadi permusuhan antara keduanya. Wal balaghat itu juga menyampaikan apa yang tidak dilihat diceritakan kepada orang lain. Ceritanya mungkin benar, tapi dalam konteks yang mungkin tidak benar, atau dalam dengan cara menceritakan yang tidak benar. Hari ini disebutkan seperti bumbu-bumbunya yang bikin sedap.
kan? Nah, banyak kalau majelis-majelis ngobrol itu hidangannya ada daging saudaranya itu, ya kan? Kalau nggak makan daging saudaranya itu kayaknya nggak sedep. Wal buhtan, bahkan memfitnah. In radu fadhahiruhumul malaku. Kalau mereka senang, fadhahiruhumul malaku, dia mencari muka. Wa in sakhitu fabatinul khalaq. Kalau mereka senang, itu lihatnya seperti mukanya ya seperti itu, bersandiwara, nampakkan. Dan wa in sakhatu, kalau wa in sakhitu, kalau mereka marah, hatinya ini membara kemarahannya. Marahnya itu apa namanya? Seperti mendidih. Mungkin perkaranya sepele, kesenggol, terus kemudian nasinya numplek misalkan, itu kan juga salah, ya kan? Tapi ya, marahnya kadang tidak wajar. Memang sebelumnya cari kesalahan dia, begitu ada alasan marah dia tumpahkan semua kemarahannya. Itu padahal marahnya bukan itu saja, marah saat itu ditambahi dengan kedongkolan berhari-hari berbulan-bulan sebelumnya. Cuman itu belum ada kesempatan untuk marah. Makanya hati-hati orang ini menyimpan. Ada yang orang-orang yang modelnya seperti itu. Semoga kita semua dilindungi dari sifat-sifat seperti ini. Siyabun dhahiruhum siyabun wa batihum dhi'ab. Sepertinya berpakaian tapi dalamnya itu serigala. Seperti serigala. Hadza ma qata'at bihil musyahadah. Ini yang sudah terbukti jelas yang dari apa yang kita saksikan. Ala aktsarihim, pada kebanyakan mereka. Ini mayoritas banyak. Yang benar-benar ikhlas belajar kok, bukan mencari nilai, bukan mencari ketenaran, belajar murni ingin memperbaiki amal, itu sedikit. Kalau orang itu belajar cari ilmu, cari nilai, cari ketenaran, berarti dia sakit hati kalau nilainya kalah dengan yang lain. Apalagi kok terus nggak lulus atau nggak naik kelas. Waduh, itu yang dicari-cari ya, padahal ya kan. Itu mayoritas, kata beliau pada zamannya. Jarang yang belajar itu pokoknya mau memperbaiki, tujuannya adalah memperbaiki diri. Belajar itu supaya pandai, nanti bisa mengajar, kemudian dianggap, dipandang orang. Belajar itu pertama adalah untuk memperbaiki diri, ya, nanti bisa mengajar, bisa yang lain itu selebihnya. Kalaupun nggak mengajar, yang penting adalah memperbaiki diri. Illa man asamahullahu ta'ala, kecuali oleh yang Allah jaga. Fasuhbatuhum khusranun wa mu'asyaratuhum khudranun. Bersahabat, bergaul dengan mereka ini kerugian, dan bergaul dengan mereka ini adalah kesia-siaan. Hadza hukmu man yuzhiru laka shadaqah. Ini orang yang menampakkan persahabatan, kayak bersahabat di hadapan kamu tuh seperti bersahabat. Kira-kira seperti itu batinnya. Casingnya bagus, dipakai bermasalah, ya kan? Gara-gara termakan iklan. Casingnya yang dilihat. Yang bisa melihat dalemannya itu kan ahlinya, ya kan? Kalau lihat casingnya seperti anak kecil itu. Fakaifa man yujahiruka bil adawah. Lalu bagaimana kalau orang itu
nyata-nyata menunjukkan permusuhan. Orang yang menunjukkan baik kepadamu, ada tendensi-tendensi yang tersembunyi. Apalagi yang menyatakan permusuhan, menampakkan permusuhannya kepadamu. Qala al-Qadhi Ibnu Ma'rufin rahimahullahu taala, Al-Qadhi Ibnu Ma'ruf mengatakan fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marratin. Kamu kepada musuh kamu waspadamu level 1 saja. Kalau kepada kawanmu 1000 apa kewaspadaan level 1000. Fala rubba man qalaba sadiqu fakana a'rafa bil madarrati. Bisa jadi kawan kamu berubah menjadi musuh sehingga dia itu lebih tahu terhadap kelemahan-kelemahan kamu. Kalau musuh kamu nggak pernah bergaul sama dia. Dia sulit mendapatkan kekurangan kamu, kelemahan kamu. Tapi kalau kawan kamu kemudian berubah menjadi musuh, dia sudah sangat tahu aib kamu. Wa kadzalika qala Ibnu Tamam juga mengatakan adubuka min sadiqika mustafadu fala tastakthirunna minas sihabi. Kawan kamu itu banyak mengambil pelajaran dari kamu, sahabat kamu. Musuh kamu yang dulunya kawan kamu itu adalah orang yang banyak mengetahui tentang kamu. Fala tastakthirunna minas, jangan banyak-banyak menjadi sahabat. Fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami aw syarabi. Penyakit itu yang paling banyak adalah dari makan dan minum. Makan dan minum sama racun atau bisa ular itu lebih mematikan mana? Bisa ular, ya kan? Tapi orang yang mati kena penyakit, kena bisa ular sama karena makanan lebih banyak mana? Lebih banyak dari makanan. Karena apa? Meskipun racun ular itu mematikan, orang jarang-jarang ketemu ular, ya kan? Tapi kalau makanan hari-hari, karena nggak bisa kita lepas dari makanan. Oleh karena itu, yang paling banyak menimbulkan penyakit justru makanan. Wa kun kama qala Hilal bin al-Ala ar-Raqi. Jadilah seperti apa yang dikatakan Ibnul Ala Raqi, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin. Ketika aku memaafkan kesalahan orang dan saya tidak dendam kepada siapapun, arahtu nafsi min hammil adawat. Saya mengistirahatkan hatiku, membikin santai, membahagiakan hatiku dari permusuhan. Kamu kalau setiap orang bikin marah kamu musuhi, hidup kamu nggak pernah bahagia. Biarkan aja, orang memang punya kesalahan. Tidak perlu semua orang yang berbuat salah kepada kamu musuhi. Tidak perlu ke semua orang yang memusuhi kamu ikut musuhi. Biarkan saja. Cukup kamu bermusuhan sama setan aja udah capek, ya kan? Malah setan tidak dianggap musuh. Ketika aku memaafkan orang yang bersalah atau memusuhiku dan aku tidak dendam kepadanya, aku telah membahagiakan diriku, membebaskan diriku dari sedihnya bermusuhan. Bermusuhan itu susah, ya. Merengut itu susah, mau senyum aja susah, ya kan? Ketemu orang itu tahu-tahu merengut. Kenapa merengut? Padahal tidak sama dia. Kawannya salah sedikit ya jadi sensi. Anaknya kadang jadi kena dampaknya, ya kan? Padahal itu sedang mikirkan orang yang bermusuhi dia. Ini uhayyi adui inda ru'yatihi. Ini salah satu cara menyikapi orang yang berbuat salah, cara menyikapi orang yang memusuhi. Itu apa? Memaafkan. Gak usah digagas. Aku ini wahai adui inda ru'yatihi. Aku berikan salam penghormatan kepada musuhku ketika aku melihatnya. Li'adfa asyarra anni bitahiyati. Supaya dengan menghormati itu akan menjaga diriku dari permusuhan dia, dari kejahatan dia.
Wa udhirul bisra lil insani abghaduhu. Aku tampakkan wajah yang berseri-seri kepada orang yang aku benci. Ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati. Seolah-olah dia telah memenuhi kebahagiaan hatiku, telah memberikan kebahagiaan sepenuh hatiku. Padahal saya membencinya. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu. Dari orang yang tidak aku kenal saja saya tidak bisa terhindar dari kejahatannya, kesalahannya. Fakaifa aslamu min ahlil mawaddati. Lalu bagaimana bisa selamat dari kesalahan orang yang aku cintai? Terkadang kita itu dibikin susah sama orang-orang yang mencintai kita. Di antaranya adalah Rasulullah SAW itu, di antara yang paling susah itu ketika istri-istrinya bertengkar dan bersekongkol untuk berbuat sesuatu kepada Rasulullah. Akal talma ghafir, kamu bisa nanti lihat. Rasulullah itu mampir kepada seorang istrinya yang lain, nanti dia mampir sana. Nanti kita kompak bicara gini. Rasulullah, kamu bau ini, bau apa ini? Rasulullah paling nggak suka dibilang bau. Nanti udah bilang sama dia, nanti bilang gitu sama Rasulullah. Jadi semua istrinya bilang, Rasulullah bau apa ini? Dan seterusnya. Sampai akhirnya Rasulullah mengharamkan sesuatu yang diharam. Sampai Rasulullah ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma'ahallam tabtaghi mardata azwaj. Wallahu ghafurur. Qad faradallahu laka faradallahu tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alim. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika diceritain, dia ini Umar bin Khattab itu tinggalnya di luar kota Madinah. Kalau ngaji gantian sama tetangganya. Hari ini dia kerja, besok dia ngaji. Waktu dia kerja, tetangganya ini ngaji sama Rasulullah dan seterusnya. Nanti kalau ada hadis, ada ayat baru disampaikan. Nah, pulang ngaji, tetangganya itu gedor Umar, heboh gitu. Kok menggedor-gedor Umar? Kenapa? Apa Madinah sedang diserang sama Ghassan? Waktu itu ancamannya Ghassan. Ghassan itu orang Arab yang bersekutu dengan Romawi. 100.000, 200.000 pasukan. Jadi kalau melawan Romawi itu melawan pasukan yang kira-kira menguasai sepertiga dunia terus hari itu. Kata tetangganya itu lebih bahaya lagi daripada itu. Apa tuh? Rasulullah menceraikan semua istrinya. Waduh, saya udah bilang Hafsah, kalau nanti ada kamu butuh apa-apa, jangan kamu iri kepada kalau Rasulullah lebih mencintai istrinya yang lain daripada kamu. Kalau datangi ke Hafsah dan seterusnya. Sampai Rasulullah, kalau engkau suruh saya potong Hafsah, saya potong lehernya. Itu Umar. Karena Umar datang tuh tidak dipersilakan masuk sama Umar. Sahabat pada menangis dan seterusnya. Itu gara-gara mereka itu seperti itu kepada Rasulullah, bukan karena membenci Rasulullah, tapi saking cintanya kepada Rasulullah bikin sesuatu yang menyedihkan Rasulullah. Ada bawa istri yang lain bawa makanan, yang satu nggak suka dibantingnya. Nah itu kalau Rasulullah, ya Allah, kok sama Rasulullah kok nggak sopan banget ya. Dan begitu, kadang Rasulullah mendiamkan istrinya selama 3 bulan. Orang istri-istrinya tertentu seperti siapa itu? Zainab. Konon itu yang paling lama
didiemin sama Rasulullah. Susah didiemin tuh, daripada dipukul langsung selesai ya kan? Didiemin sama suaminya sama Rasulullah. Apa enggak susah? Itu siapa itu orang yang tidak ikut perang Tabuk itu didiemin Rasulullah 50 hari. Fadaqat alaihi dunya bima fadaqat alaihi al-ardu bima rahubat. Sampai sempit dunia yang luas. Itu 50 hari aja udah susah. Itu terkadang gitu, ada orang kita bikin susah itu karena terkadang bukan hanya dari orang-orang yang memusuhi kita, orang yang bahkan mencintai kita itu terkadang bikin susah. Anna sudaun dawa'un nasi tarkuhum. Manusia itu penyakit dan cara obatnya adalah meninggalkan mereka. Wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhwati. Kalau kita menjaga jarak kasar kepada mereka itu akan memutuskan persaudaraan. Fasalim, maka berdamailah, bangunlah perdamaian, hubungan perdamaian yang damai. Taslam min awhawailihim, kamu akan selamat dari gangguan mereka. Wa kun harison ala kulli kasbi an-naqiyat, dan bersungguh-sungguhlah untuk di dalam kitab yang lain sebutnya ini ala kasbi al-muru'at, untuk selalu menjaga kesopanan, mengendalikan supaya kamu dapat selalu berbuat baik. Jangan sampai kamu dongkol itu akhirnya keluar akhlak buruk. Wa khaliqin nasa wasbir ala ma bulita bihim. Jagalah akhlak kamu kepada manusia dan bersabarlah kalau kamu mendapatkan ujian dari gangguan mereka. Asamma abkama, tuli bisu, a'ma buta. Kalau mereka ngomong sesuatu yang menyakitkan, jadilah orang yang tuli, kayak nggak dengar. Kalau mereka berlaku sesuatu yang menyakiti kamu, jadilah orang buta. Jangan kalau pas pelajaran seperti orang tuli, ya kan? Dan buta ya. Tuli dia omongin tadi omong apa Ustaz? Nggak dengar. Nah, atau buta, soalnya merem terus dari awal sampai akhir merem. Dzataqiyati, itu adalah takwaan. Wa kun aidan kama qala ba'dul hukama, dan juga jadilah seperti yang dilakukan sebagian para bijak, ahli bijak, al-qisodi qawa adu akabi wajhi ridha. Hadapilah saudaramu, sahabatmu maupun musuhmu dengan wajah yang seperti kamu rela, seperti dengan wajah yang menyenangkan. Ghairi madzallatin lahuma wala haibatin minhuma, bukan karena merendahkan diri, menghinakan diri atau takut kepada keduanya, tapi dengan wajah yang menyenangkan. Wa tawaqqar min ghairi kibrin, jagalah kesopanan, jagalah kehormatan, kesopanan, wibawa dengan tanpa sombong, bukan karena sombong. Tawadhu, merendahkanlah dirinya min ghairi madzallatin, tanpa dengan menghinakan diri, bukan dengan menghinakan diri. Wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha fakila tarafai qasdil umuri dzamimun. Maka jadilah pada semua perkara kamu itu di pertengahan. Dalam setiap keadaan itu pertengahan. Karena pada setiap ujung yang ekstrim, terlalu malas atau terlalu bekerja keras, itu juga tercela. Kama kila, sebagaimana disebutkan, alaika bi ausatil umuri fa innaha tariqun ila nahji sirati qawimu. Hendaknya kamu
pada setiap perkara itu menempuh pertengahan. Karena itu jalan pertengahan itu adalah jalan yang lurus menuju jalan kepada jalan kebenaran. Wala taku fiha mufriton wala mufarriton. Jangan berlebihan, jangan menyepelekan. Fa inna kila halil umuri zamimu, karena berlebihan maupun menyepelekan itu tercela. Wala tangzur fi itfaika, ini adab-adab umum ya, adab-adab sederhana tapi mungkin itu bisa menggambarkan kesopanan. Jangan menunduk, terlalu menunduk sehingga melihat ke dengkul terus jalan lihat ke dengkul. Wala tuksir minal iltifat, jangan toleh sana toleh sini nanti nabrak ya kan. Wala taqif alal jamaat, jangan kalau berdiri, kalau gerombol jangan berdiri, kalau mau ngobrol ya duduk. Ngerombol di depan rumah atau di tengah jalan banyak orang bareng-bareng, jangan bergerombol, berdiri bergerombol. Wa idza jalasta fala tastawfiz wala wa tahaffad. Kadang ada salah tulis ya, saya kurang tahu ini apanya, tastawfiz. Wa tahaffad min tasbikil asabi, hindarilah menyilangkan jari-jari seperti ini. Ini tasbikul asabi. Jangan, kalau bisa tidak usah seperti ini. Wal abas, pilih ya main-main dengan jenggot. Wa khatimikan, main-main dengan cincin. Wa takhlili asnanika, kemudian bersihkan gigi, selilit. Kalau bersihkan selilit ya jangan di depan orang, banyak orang terus. Atau wa idkhali usbu'ika ila anfika, masukkan jari ke hidung, ngupil. Wa kasrati busaqika, banyak meludah. Wa tanakhumika, dan membuang dahak. Jangan sering-sering meludah atau membuang dahak. Wa tardidhi'ab an wajhika, mengusir lalat dari wajah. Wa kasrati tamati, sering amati itu merenggang, molet ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nah, kalau kucing bangun tidur itu kan molet. Ya kan, tahu kan? Bangun tidur. Jangan sering-sering molet di depan orang. Wa tasa'ub fi wujuhim, angop di depan orang. Fi sholat mau wa ghairiha, sering pada sholat sedikit-sedikit menguap. Itu biasanya bukan hanya karena ngantuk, kalau pelajarannya nggak suka sering nguap. Atau membaca Quran sebentar aja langsung menguap. Itu ya kan? Itu perang antara setannya dengan Qurannya ya. Wa ghairiha wal yakun majlisuka hadian, hendaknya kalau majelis kamu itu tenang. Wa haditsuka mangzuman, kalau ngomong urut, tertib, murataban, urut ngomong itu jangan ngalor ngidul, nggak jelas apa maksudnya. Ngomong tenang, jelas. Waswa ilal kalamil hasan, dengarkan ucapan-ucapan yang baik. Mimman haddatsaka, dari orang yang berbicara denganmu. Min ghairi idhari ta'ajjubin mufrid, tanpa harus menunjukkan sikap kagum yang berlebihan. Wala tas'alhu i'adatuhu, jangan minta diulang. Gitu. Ngomong apa? Gitu. Enggak sopan ya kan? Apalagi kepada orang yang lebih tua. Itu menunjukkan kamu dijak omong enggak fokus. Dijak omong Waskut anil madahiki wal hikayati, jangan sering-sering atau bercerita lucu atau dongeng-dongeng. Membuat tertawa lucu, rileks itu nggak apa-apa. Tapi cerita-cerita lucu yang mengada-ada dongeng-dongeng yang nggak jelas itu. Wala tuhadits an ijabika biwala, jangan menceritakan kekagumanmu terhadap anakmu.
wa syi'rika kamu punya syair, wa kalamika ucapan kamu, wa tasnifika dan buku karangan kamu, wa sairi ma yakhussuka dan semua urusan pribadi kamu. Jangan kamu banyak saya ini itu sesuatu yang mengagumkan, kamu jangan ceritakan kekagumanmu terhadap hal-hal pribadi kamu sendiri. Wala tasannu al mar'ati, jangan banyak gaya seperti perempuan. Fit tazayyuni, dalam berdandan. Wala tabadzulal abdi, tapi juga jangan terlalu jorok seperti budak. Wa tawaqqa kasratal kuhli, jangan sering-sering pakai celak. Wal israfi fid duhni, berlebihan menggunakan minyak. Wala tuliha fil hajati, jangan merengek kalau meminta kebutuhan, jangan terlalu mendesak. Wala tusajji ahadan ala zulmi, jangan provokasi orang untuk berbuat zalim. Wala tu'allim ya, mungkin jangan kamu beritahu kepada ahadan seorang pun min ahlika wa walidika, keluarga maupun anakmu, fadlan an ghairihim, apalagi orang lain, miqdara malika, seberapa uang kamu, harta kamu. Kenapa? Fa indahum in ra'auhu qalilan hunta alaihim, karena kalau mereka tahu ternyata uang kamu sedikit, kamu akan diremehkan. Wa in ra'auhu katsiran lam tablugh qattu ridahum, kalaupun mereka lihat uang kamu banyak, mereka tidak akan pernah ridho, tidak pernah terus kamu dipuji, kecuali kalau mereka mau cari muka, barangkali dapat, gitu, kan? Bukan kamu tambah kaya, bukan tambah senang, tapi mungkin menunjukkan kesenangan supaya dapat kecipratan. Kalau tahu nggak akan bakal kecipratan, dia akan iri. Kan? Wajfuhum min ghairi unufin, dan jaga jarak tanpa harus bersikap kasar. Walin lahum min ghairi du'fin, berbuat lembutlah bukan bukan karena lemah. Min ghairi du'fin. Wala tuhazil amataka wala abdaka, jangan banyak bercanda kepada budak kamu, perempuan maupun laki-laki. Fayasquta waqaruka min qulubihim, sehingga hilang wibawamu di hati mereka. Wa idza khosamta fatawaqqar wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika, kalau kamu berdebat, bertengkar, maka jagalah kesopanan, jagalah kehormatan kamu, jagalah wibawa kamu, dan hati-hati, jagalah jangan sampai kamu mengucapkan sesuatu atau bersikap dengan sikap yang bodoh, sikap yang bodoh atau ucapan yang bodoh. Maksudnya apa? Ucapan yang tidak mencerminkan akal sehat, mencerminkan hawa nafsu. Wa ajalatika, dan spontanitas. Kalau marah orang itu spontan ngomongnya. Berarti kalau bermarah, bertengkar, hindarilah sikap-sikap dan ucapan-ucapan yang spontan. Selalu harus kamu kendalikan, ngomong tahu apa yang kamu omong. Wa tafakkar fi hujjatika, berpikirlah kalau berhujjah. Wala tuktsiril isyara bil yadi, jangan banyak sering-sering nuding, jangan banyak nuding, menunjuk dengan tangan. Wala tuktsiril iltifat ila man wara'aka, jangan sering-sering menoleh kepada orang yang di belakangmu. Wala tajsu ala rukbatai, jangan berlutut di atas lutut kamu. Wa idza hada ghadabuka, kalau kemurkaanmu itu hilang, mulai sirna fatakallam, maka barulah bicara. Kalau orang bicara, sebisa mungkin kamu ngomong itu terkendali. Kalau kamu kira-kira nggak bisa mengendalikan omongan, diam, biar tahan, duduk, wudu, kalau masih berbaring, tarik napas panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah hilang rasa marahmu, baru
bicaralah. Wa idza qarrabaka sultanu fakun minhu ala haddis sinan. Kalau kamu didekati penguasa, ada penguasa datang kepadamu, jadilah setajam mata tombak. Hati-hati, kalau datang penguasa langsung melembek, langsung apa? Siapa tahu ini datang bantuan. Kalau orang miskin ini jangan-jangan ngemis, galak kalau ada orang miskin datang. Ada apa? Ini caranya mau ngemis ya kan? Atau mau pinjem, mau utang. Kalau penguasa yang datang lembek. Jadilah kalau penguasa yang datang setajam mata tombak. Wa iyyaka wa sadiqul afiyah. Jauhilah kawan yang mau dekat saat kamu susah, kamu senang saja. Kalau kamu senang, dia mau bersahabat. Kalau susah, dia hilang. Fa innahu a'dal a'da. Dia musuh yang berbahaya, sangat berbahaya. Wala taj'al malaka akrama min irdika. Jangan kamu jadikan hartamu lebih mulia daripada harga dirimu. Fahadzal qadru ya fatan yakfika min bidayati al-hidayah. Ini cukup sampai di sini kalau orang mau memulai hidayah, mulai jalan kebenaran. Ini maksudnya kitab yang tipis ini cukup ya. Fajarrib, cobalah kamu praktekkan. Bihab nafsaka pada dirimu. Fa innahu salah satu aksamun. Di dalam kitab ini diulang lagi terdapat 3 bab. Qismun fi adabi ta'at, wa qismun fi tarkil ma'asi, wa qismun fi mukhalatatil khalqi. Bab pertama tentang ketaatan, hal-hal yang wajib yang harus dilakukan. Yang qismun fi tarkil, yang kedua adalah bagian maksiat yang harus dijauhi. Yang ketiga adalah bagian dalam bergaul sesama manusia. Wahya jami'atun li jumali muamalatil abdi ma'al khaliqi wal khalqi. Bab adab bergaul ini mencakup cara bergaul, bersikap terhadap hamba, bersikapnya seorang hamba, seseorang kepada khaliq, kepada Allah maupun kepada makhluk, kepada sesama manusia. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka 'abdun nawwarallahu ta'ala bil imani qalbaka wa syaraha bihi sadraka. Kalau kamu lihat ternyata dirimu itu cocok mau melaksanakannya, hatimu itu kok cocok dengan nasihat-nasihat di sini, senang untuk mengamalkannya, maka ketahuilah kamu adalah seorang hamba yang Allah berikan cahaya iman di dalam hatimu dan Allah lapangkan dadamu dengan cahaya itu, dengan iman itu. Wa tahaqqaq anna li hadhil bidayati nihayatan wa wara'aha asraron. Dan pahamilah bahwa ini adalah permulaan dan permulaan ini akan ada kelanjutannya. Ada tingkatan lanjutan dan tingkat tingginya. Ini tingkat dasarnya. Wa asroron, setelah ini akan ada rahasia-rahasia di balik. Kalau kamu melaksanakan ini pasti nanti akan mengalami hal-hal yang tidak dipahami kecuali orang yang sudah mencobanya. Wa aghwaron wa uluman, ada sesuatu yang dalam dan ilmu wa mukasyafat, pemandangan, penampakan yang tidak biasa. Waqad auda'naha kitab Ihya'i Ulumiddin. Semua itu rahasia-rahasia dan pemandangan-pemandangan dan seterusnya itu aku tulis, aku jabarkan di dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Fastaghil bi taksilihi wa, maka berusahalah kalau kamu sudah sudah kira-kira cocok dengan kitab ini, maka berusahalah untuk mempelajari Ihya' Ulumuddin. Wa in ra'aita nafsaka tastaskil al-amal bihadhil wadhaif. Tapi kalau kamu lihat dirimu kok berat, malas mengamalkan amalan-amalan kitab ini, wa tungkiru hadzal fan, bahkan kamu enggak suka kitab apa ini gitu. Mau belajar akhlak enggak keren gitu, belajar akhlak enggak keren. Wa taqulu laka nafsaka ayang anna yang fauni hadzal ilmu, apa manfaatnya? Ini enggak tenar, orang kalau belajar ngurusi sendiri kok suruh
menjaga, misalkan suruh tawadu, suruh supaya menjauhi ketenaran, tidak terkenal, ini kan nggak keren. Bahkan fi mahal tidak bermanfaat di kalangan para ulama, saya jadi nggak dikenal dong di kalangan para ulama. Wa mata yuqaddimuka hadza 'alal aqrani wan nuzar. Bagaimana ini dapat bisa bersaing dengan kawan-kawanmu selevel kamu, kawanku sudah bisa ini bisa itu, saya masih sibuk mengurusi hati, masalah suudzon, masalah hasad, masalah kalau nanti disuruh ngirob nggak bisa ya kan. Kawanku udah bisa apa-apa. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara. Bagaimana ilmu kayak gini bisa menaikkan jabatan kamu di kalangan para umara, pengurus pejabat dan para menteri. Wa kaifa yuwassiluka ila silati wal arzaqi wa wilayatil awqafi wal qada. Bagaimana ilmu kayak gini dapat menjadikan kamu mendapat rezeki, mendapatkan harta, mendapatkan kekuasaan untuk mengurusi wakaf, qada, menjadi pengadilan. Fa'lam anna syaitan qad adwaka. Kalau kamu merasa seperti itu, maka ketahuilah setan telah menyesatkan kamu, menyimpangkan kamu, wa ansaka munqalabaka wa maswaka, dan setan telah menjadikan kamu lupa terhadap arah kembali kamu, tempat kembali kamu akhirat. Kamu sudah dilupakan. Karena sudah tidak urusan-urusan akhirat menjadi tidak penting. Fatlub laka syaitonan mislaka. Fatlub laka syaitonan mislaka li'u'allimaka ma tazunnu annahu yanfa'uka wa yusiluka ila bughyatika. Kalau kamu kayak kitab kayak gini, nasihat kayak ini nggak suka, maka cari kamu setan seperti kamu, guru yang seperti kamu juga, maksudnya setan juga. Kamu kalau ternyata guru kamu itu mengajarkan ketenaran, bagaimana itu ya, dan kamu cocok seperti itu ya, cari setan seperti kamu juga. Itu carinya apa? Cari ketenaran, cari kedudukan, cari penghasilan, kepopuleran. Kalau kamu seperti ini nggak suka, maka carilah guru atau kitab yang dapat menjadikan kamu memuaskan hawa nafsu kamu, maksudnya gitu. Summa alam annahu qattu la yasfu lakal mulku fi mahallatika. Ketahuilah, seandainya pun kamu menjadi pejabat sekelas RT saja, mahalla itu sekampung misalnya. Di kampung, kalau kamu jadi ketua RT atau kepala desa, itu pun tidak akan lepas dari sesuatu yang tidak mengenakan. Ada yang membangkang, walaupun kamu penguasa di situ, pasti ada yang membangkang. Tidak semuanya. Kamu kepala keluarga saja, itu nanti di keluarga itu ada yang nggak nurut sama kamu. Itu di satu kampung saja, fadlan an qaryatika, apalagi satu desa, wa baldatika, negara kamu saat jadi presiden misalkan. Apa terus kalau jadi presiden semua rakyat itu nurut? Ya enggak, ada yang maki-maki bahkan, ya kan? Fitnahnya lebih dahsyat lagi kalau jadi presiden. Lawan politiknya itu tajam-tajam kalau ngomong. Summa yafutuka al-mulku al-muqimu wan na'imud daim. Lalu kekuasaan yang seperti itu, yang tidak sempurna itu, yang kecil tidak sempurna, itu melupakan kamu terhadap kerajaan langit dan bumi. Maksudnya adalah surga itu yang paling rendah adalah ardhuhas samawati wal ardh. Kekuasaan yang kamu kejar di dunia yang mungkin ya sekelas RT, sekelas desa, sekelas itu yang, dan itu pun tidak mutlak. Itu menjadikan kamu lupa untuk meraih kerajaan yang luasnya langit dan bumi dan kekal abadi. Kalau RT, kepala desa, presiden maksimal 10 tahun, ya kan? Ini kekal. Fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan kepada kita. Ada pembahasan kita ini pas 1 tahun kalau tidak salah ya. Kalau di catatan ini bulan 1 tahun 2024. Jadi ini sekarang bulan 1 2025. Jadi pas 1 tahun. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.